Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahdatul Islamiyah, NIM S1 Di sini saya akan menjelaskan mengenai Kamins clustering, yaitu judul penelitian menentukan status daerah COVID-19 pada setiap provinsi di Indonesia menggunakan metode Kamins. Kamins itu sendiri merupakan salah satu metode dari clustering. Di sini saya menggunakan dataset perkembangan COVID-19 di Indonesia, yaitu jumlah positif, jumlah sembuh, dan juga jumlah yang meninggal akibat COVID ini pada bulan Mei tahun 2020. Langsung saja penerapannya di Orange. Di sini kita buka Orange. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuka filenya atau datasetnya. Di sini kita akan menggunakan data COVID bulan Mei tahun 2020, di mana ada beberapa features yaitu provinsi, kemudian berapa yang meninggal di tiap provinsi, berapa yang sembuh, dan juga berapa yang positif. Dan kita apply, lalu kita lihat di data table-nya. Nah, data table-nya kita lihat seperti yang kita lihat, ada 34 provinsi dengan masing-masing jumlah yang meninggal, sembuh, dan positif. Jadi tujuan dari penelitian ini kita akan mengklaster daerah apa saja yang termasuk zona yang dapat dikatakan aman dari COVID-19 dan juga zona yang dikatakan tidak aman dari COVID-19. Kemudian di sini kita gunakan metode Kamins. Pada Kamins ini dia akan membantu kita untuk mengetahui berapa klaster yang akan terbentuk dari data yang kita punya. Berapa klaster yang Nah, di sini pada Orange dia menyarankan kita membaginya menjadi 2 klaster. Umumnya pembagian zona dari COVID-19 itu biasanya dibagi menjadi 3, ada zona merah, zona kuning, dan juga zona hijau. Tetapi karena mungkin dataset pada bulan Mei ini menunjukkan variasi data yang agak mirip, jadi dia hanya terbagi menjadi 2. Disarankan pada Orange dia membagi menjadi 2 klaster saja, sehingga kita hanya membagi menjadi 2 klaster, yaitu klaster yang berzona merah yang berbahaya dan juga zona hijau atau zona yang dapat dikatakan aman. Selanjutnya setelah klaster kita lihat menggunakan scatter plot. Nah, scatter plot ini kita sambungkan ke Kamins, kemudian kita lihat penyebarannya. Nah, bisa kita lihat ketika kita gunakan antara provinsi dengan yang positif, dia hanya terbagi menjadi 2 klaster, C1 yang warna biru dan C2 yang warna merah. C1 itu dia jumlah positifnya rendah dibandingkan C2, di mana yang termasuk C2 di sini hanya 2, yaitu Provinsi Jawa Timur dan juga DKI Jakarta. Kita bisa lihat berdasarkan yang meninggal tidak jauh berbeda, dan yang paling tinggi juga masih DKI Jakarta dan juga Jawa Timur. Sedangkan yang sembuh, nah, Jawa Timur agak di bawah sama dengan yang lain, tetapi dia tetap diklasterkan ke DKI Jakarta. Artinya Jawa Timur berarti yang sembuhnya sedikit, sedangkan yang positif dan yang meninggalnya lumayan banyak di antara yang lain. Kemudian kita juga bisa menggunakan silhouette plot untuk melihat apakah daerah ini masih dapat diklaster, dataset ini dapat diklaster lebih dari 2, supaya kita lebih dapat memastikan lagi apakah kita bisa membagi lagi menjadi klasternya ada zona kuning di tengah-tengah antara zona merah dan zona hijau.
Ini kita lihat. Nah, kita lihat di sini kalau klasternya 2, C2 dan C1, dia terbaginya bagus. Karena tidak ada yang minus. Artinya klasternya itu sesuai di kelasnya masing-masing. Karena tujuan dari siluet plot ini dia itu memperlihatkan apakah dataset ini betul masuk di klaster C1 atau C2 dengan melihat angka yang mendekati 1 dan juga mendekati 0. Ketika di bawah 0 artinya dia itu kemungkinan berada di klaster yang lain. Coba misalnya kita tambah menjadi 3. Klasternya menjadi 3. Kita lihat siluet plotnya. Nah, ketika kita membagi menjadi 3 klaster, siluet plotnya akan berada di bawah 0 atau minus. Walaupun minusnya kecil, tetapi ini tetap berada di minus. Artinya ada kemungkinan besar bahwa klaster ini sebenarnya tidak termasuk di klaster ini, melainkan bisa saja masuk di klaster C3 atau di klaster yang banyak ini, C1. Jadi lebih baik kita gunakan klaster yang telah disarankan oleh Kaminis itu sendiri, yaitu membagi dua daerah saja, yaitu zona yang merah atau zona yang tidak aman, dan juga zona hijau, yaitu zona yang cukup aman dari COVID-19. Baik, jadi kesimpulannya bahwa orange dapat kita gunakan untuk membantu kita dalam mengklaster data atau membagi data dalam kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kemiripan yang sama, dan juga dapat menentukan klaster akhir dari data tersebut untuk membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam penerapan COVID-19 ini, kita dapat mengetahui daerah mana saja yang termasuk zona merah atau zona yang tingkat COVID-19-nya itu tinggi, dan juga zona hijau atau zona yang terbilang cukup aman dari COVID-19. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.